Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hanifah, mahasiswi program studi Gizi Klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Kegiatan ini merupakan kegiatan praktek kerja lapangan manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Tujuan dari video ini yaitu mengidentifikasi kegiatan pengadaan bahan makanan yang meliputi pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan. Di sini saya akan menjelaskan tips atau cara memilih daging dan sayuran yang baik serta cara penyimpanan yang benar. Yang pertama, di sini ada daging ayam. Perhatikan dan cium apakah daging ayam ini menimbulkan bau. Kemudian, dari segi warna, daging ayam yang segar berwarna merah muda, tidak abu-abu atau menghitam. Jika kulit dan dagingnya terlihat putih kemerahan, tandanya ini masih segar. Kemudian dari segi tekstur, daging yang padat atau kenyal adalah ciri ayam yang masih segar. Jangan memilih daging ayam yang jika dipegang itu lembek, berair atau hancur, dan tidak banyak darah. Kemudian selanjutnya yaitu cara memilih sayuran atau sawi hijau. Pilihlah sayuran yang memiliki warna cerah atau warna aslinya. Sayuran yang sudah berubah warna menunjukkan bahwa sayuran tersebut itu sudah tidak segar lagi. Pastikan daun sayuran ini tidak layu. Kemudian, pilihlah sayuran yang bebas pestisida. Cara memilih sayuran berdaun hijau yang baik ternyata bukan yang mulus dan utuh loh. Biasanya, di dalam sayuran terdapat ulat kecil yang suka makan daun-daun sayuran. Sehingga menyebabkan daun pada sayuran ini tidak utuh dan tidak sempurna lagi. Akan tetapi, hal tersebut justru sangat baik untuk kesehatan. Sebab, jika sayuran dimakan ulat, itu menandakan bahwa sayuran tersebut tidak mengandung pestisida. Kemudian selanjutnya di sini ada wortel. Pilihlah wortel yang berwarna oranye terang, karena hal itu menandakan kandungan beta-karoten yang lebih tinggi sehingga memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh. Kemudian pilihlah wortel yang tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, yang sedang-sedang saja dan lancip. Kemudian untuk kentang, perhatikan permukaan kentang. Carilah kentang yang permukaannya itu halus dan tidak bergelombang. Kentang yang berkulit halus itu memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan yang berkulit kasar. Kemudian, pilih kentang yang terasa berat dan terlihat segar, tidak retak, tidak rusak di sebagian sisinya, dan hindari memilih kentang yang kulitnya itu sudah mulai keriput. Kemudian selanjutnya di sini ada kacang panjang. Pilihlah kacang panjang yang kecil dan padat, karena kalau dimasak itu rasanya lebih enak dan lebih manis. Kemudian selanjutnya di sini ada tahu. Cara memilih tahu yang benar yaitu memilih dengan cara menekan. Tahu yang bagus itu mudah hancur bila ditekan. Seperti ini. Kemudian pilihlah tahu berwarna segar dan tidak berlendir. Selanjutnya di sini ada tempe. Pilihlah tempe yang masih segar dan baru. Pilihlah tempe yang memiliki serabut berwarna putih, tidak hitam. Kemudian yang terakhir di sini ada kubis dan kembang kol. Untuk kembang kolnya sendiri, cara memilih kembang kol yang segar. Kembang kol itu memiliki puntung putih krem tanpa bintik-bintik coklat atau noda lainnya. Bintik-bintik atau noda itu menunjukkan bahwa kol tersebut itu sudah terlalu tua. Ini contoh kol yang masih segar, tidak ada bintik-bintiknya. Kemudian untuk kubis, carilah kubis yang berwarna cerah. Kemudian permukaan kubis itu pastikan cukup keras saat disentuh. Lalu perhatikan daunnya. Pilihlah daun kubis yang renyah dan tidak lunak. Daun yang lunak menandakan bahwa kubis tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya, video kali ini yaitu penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, kita siapkan wadah kedap udara untuk menyimpan stok bahan-bahan makanan. Pastikan sudah dilengkapi untuk tutup dan wadahnya. Semua bahan-bahan di sini sudah saya siapkan dan sudah saya letakkan di tempat masing-masing. Yang pertama, di sini ada daging ayam. Daging ayam yang sudah dicuci dan dipotong kecil-kecil diletakkan dalam wadah. Kemudian ditambahkan sedikit potongan jeruk nipis, kemudian dipercikkan ke dalam daging
Kemudian untuk bawang merah dan bawang putih ini tidak perlu dikupas, langsung aja diletakkan di wadah dan disimpan di suhu ruang saja. Selanjutnya, siapkan tisu untuk alas dasar di wadah. Tujuan dialasi tisu ini untuk menyerap air jika menguap. Langsung saja masukkan cabai yang sudah dipetik tangkainya. Untuk cabai tidak perlu dicuci supaya awet, jadi cucinya pas mau dipakai aja. Kemudian, tambahkan 1 siung bawang putih, dikupas supaya awet. Untuk cabai, kalau mau lebih awet bisa disimpan di freezer, bisa tahan sampai 2 mingguan. Lalu, untuk penyimpanan tomat, sama dengan penyimpanan cabai. Hanya saja, untuk penyimpanan tomat tidak perlu diberi 1 siung bawang putih. Tomat ini bisa kita simpan di bagian sealer dengan dialasi tisu dapur. Kemudian, untuk tahu yang akan disimpan di kulkas, dicuci dulu sampai bersih, baru tata di wadah kedap udara. Kemudian, siram dengan air bersih secukupnya sampai tahu terendam. Ini bisa tahan 3 harian. Jangan lupa diganti ya airnya tiap hari. Dan untuk sayuran, ini bisa langsung dipotong-potong, gak perlu dicuci dulu. Nanti ketika mau dimasak baru kita cuci. Karena kalau dicuci dulu ini bisa jadi basah dan cepat busuk. Kemudian selanjutnya untuk toge, ini dicuci bersih, kemudian tuangkan air, siramkan air bersih hingga toge terendam. Cara ini membuat toge tetap segar ketika disimpan di kulkas. Dan jangan lupa diganti airnya tiap pagi ya. Ini bisa tahan sampai 3 harian, sama dengan tahu. Selanjutnya di sini ada kembang kol. Cara penyimpanannya itu sama dengan sayuran hijau tadi, hanya dipotong-potong seperti ini. Nggak perlu dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke wadah seperti ini, simpan di dalam kulkas di bagian bawah. Kemudian ada kacang panjang. Ini sudah saya potong-potong dulu, jadi nanti kalau mau dimasak tinggal dicuci terlebih dahulu, kemudian dikasih bumbu. Lanjut, di sini ada wortel dan kentang. Penyimpanannya cukup seperti ini saja. Kentang dan wortel ini sudah saya cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau bakteri yang ada di kulit bagian luar. Namun tidak perlu dikupas, langsung saja disimpan seperti ini di dalam toples. Kemudian disimpan di dalam sealer atau di bagian bawah kulkas. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, sayuran itu bisa awet dalam jangka 1-2 mingguan, asalkan dalam beberapa hari sekali, cukup dicek saja. Jadi usahakan kondisi sayur di wadah ini dalam keadaan kering atau tidak banyak air yang dapat mempercepat proses pembusukan. Kemudian yang terakhir di sini ada kubis. Nah, kubis ini penyimpanannya sama dengan wortel dan kentang tadi, cukup diambil beberapa bagian saja atau dipotong sesuai dengan keinginan. Setelah semua bahan-bahan makanan diletakkan di tempat masing-masing, lalu kita tutup tiap toples ini dan diletakkan di kulkas, kecuali bawang merah dan bawang putih ini cukup disimpan di suhu ruang saja. Yang pertama, untuk daging ini kita simpan di dalam freezer ya. Selanjutnya semuanya ini bisa kita simpan di tempat yang kosong atau di tempat yang ada. Sudah. Selain untuk memperpanjang umur simpan dalam suatu bahan makanan, penyimpanan bahan makanan ini juga untuk menghindari kontaminasi silang yang akan terjadi pada bahan makanan tersebut.